Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrok-odok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir di channel saya, dan buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV LG, teman-teman. Untuk model bisa teman-teman lihat di foto berikut. Dan ukurannya lumayan besar, 43 in. Menurut informasi dari pasien saya bahwa TV ini hidup, indikator nyala, tapi dipencet on nggak bisa, dipencet remote-nya nggak bisa. Jadi saya bilang mati standby. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita coba. Setelah saya colokkan untuk listriknya, bisa teman-teman lihat untuk indikator di bawah itu ada warna merah, indikator nyala. Dan coba kalau saya tekan di bawah sini, teman-teman, dan nampaknya sudah ditekan berulang-ulang, tapi untuk TV tidak ada reaksi sama sekali, alias mati standby. Seperti apa langkah-langkah tutorial perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Setelah TV saya bongkar, inilah daleman TV LG tersebut. Untuk bagian-bagiannya bisa kita perhatikan di sini. Untuk ini adalah mainboard utamanya, teman-teman. Dan ini adalah T-Con yang menuju ke panel. Dan untuk tipe TV model ini, untuk power supply-nya sendiri itu ditenagai dengan adaptor. Ini adaptornya 19 volt 3,42 ampere. Selanjutnya bisa kita perhatikan untuk mainboardnya ini terdapat beberapa komponen-komponen, dan mari kita pelajari terlebih dahulu. Untuk bagian mainboard ini bisa kita pahami bahwa ini adalah IC utamanya, dan IC utamanya menggunakan IC XD engine. Selanjutnya VCC in 19 volt itu masuk di sini. Dari test point ini masuk ke IC step down seperti ini. Ini IC step down. Dan ini pun termasuk IC step down sekalian driver backlight. Ini adalah MOSFET driver backlight-nya. Dan ini adalah kristal. Dan di sini terlihat IC juga, ini adalah IC step down juga. IC ini adalah IC memory, dan ini adalah IC audio power amplifier. Selanjutnya mari kita lakukan pengukuran. Untuk VCC in 19 volt sudah saya colokkan. Sebagai VCC in di sini harus hadir 19 volt. Kita tes. Ya, untuk 19 volt hadir. Dari 19 volt tersebut masuk ke beberapa IC step down. Untuk di sebelah sini ini ada IC step down juga, dan output dari ini 3,3 volt untuk mensuplai IC utamanya. Coba kita tes. Ya, 3,3 volt hadir. Ini untuk mensuplai area tuner dan area-area yang lain juga. Selanjutnya di sini ada IC memory, ini harus hadir 3,3 volt. Coba kita tes. Ya, untuk IC memory 3,3 volt pun hadir. Selanjutnya untuk di sini ada IC audio amplifier, di sini harus 19 volt. Ya, 19 volt hadir. Untuk di area step down sini 1,5, ini untuk mensuplai IC ini juga. Ya, 1,5 volt pun hadir. Selanjutnya di sini banyak kapasitor-kapasitor kecil. Ini adalah sebagai VCC in IC ini. Ini pun harus hadir kisaran 3,3 ya, teman-teman. Untuk syarat mutlak hidupnya IC ini. Coba kita tes. Ya, 3,3 volt hadir. 3,3 volt hadir. Untuk ini kristal, ini harus hadir 1,6 volt. Coba kita tes. Ya, untuk di area kristal hadir 1,6 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk IC step down ini ada dua output. Terlihat di sini ada dua kumparan. Kumparan yang sini untuk mensuplai ke IC utama juga, dan ini untuk mensuplai ke USB dan lain-lain. Ini harus 5 volt hadir. Kita tes coba. Ya, untuk IC step down di sini nampaknya nggak hadir, teman-teman, 5 voltnya. Untuk di sini 1,1 volt harus hadir juga. Nampaknya 1,1 juga nggak hadir. Berarti untuk IC ini tidak mengeluarkan output ya, teman-teman.
tapi saya nggak tahu, coba ini inputnya ada nggak. Inputnya kalau melihat skemanya, inputnya dari sini nih teman-teman, karena di sini ada L nih, dan inputnya nampaknya juga nggak hadir teman-teman. Bisa jadi si IC ini tidak mengeluarkan 5 volt dan 1,1 voltnya karena VCC nya nggak ada. Selanjutnya untuk ini IC driver backlight sekaligus sebagai step down juga untuk 12 volt. Di sini VCC in kita tes ya, tegangan innya masuk 19 volt, dan untuk outputnya melalui L ini 12 volt. Oh ya, nampaknya output dari IC ini enggak ada teman-teman ya, namanya IC ini pun tidak mengeluarkan output, tapi VCC in nya ada teman-teman. Untuk area Ticon tentunya saya tidak akan melakukan pengukuran karena emang di area sini itu ada yang kurang tegangannya, dan pastinya TV di start itu nggak bakalan mau karena syarat mutlak untuk kerja si IC utama ini tidak terpenuhi. Coba selanjutnya akan saya lakukan pengecekan lebih detail. Setelah saya pelajari teman-teman, VCC in 19 volt masuk ke IC ini, dan IC ini mempunyai dua fungsi, sebagai driver backlight ini MOSFET backlight, dan sebagai step down 12 volt. Dari 19 volt di step down ke 12 volt, dan output 12 volt itu masuk sini. Jadi dari 12 volt ini ada jalur ke sini dan masuk ke IC ini teman-teman melalui L ini. Di sini akan saya coba L-nya ini akan saya lepas dan akan saya suntik tegangan 12 volt untuk IC ini. Coba kita lihat outputnya keluar apa enggak. Selanjutnya untuk L ini akan saya angkat dulu. Seperti biasa saya gunakan fluk untuk mengangkat komponen-komponen SMD, dan saya gunakan blower. Oke, ya. Baik. Masak. Kita kurangin lagi. Apa? Ini. Dan L sekarang sudah saya angkat. Selanjutnya di sini akan saya suntikkan tegangan 12 volt. Saya solder kabel di sini. Dan untuk groundnya saya solder di sini aja. Sudah. Selanjutnya di sini saya gunakan power variable saya, dan untuk tegangannya saya set di 12 volt. Ya, cukup. Selanjutnya saya suntikkan tegangan. Coba saya ukur di VCC in di sini. Sebelum L masuk 12 volt, dan setelah L kita ukur juga masuk 12 volt. Kita kurangin dikit kali teman-teman ya, nyari aman aja. 10 kurang sih, coba saya tambahin dikit biar mendekati 12. Ya nggak apa-apa, 11,48 volt. Dan untuk setelah L kita ukur hadir 11,48 volt. Nah setelah dikasih VCC in, coba di L ini keluar nggak. Oh ya maaf, untuk TV nya belum saya kasih VCC in, saya belum kasih adaptornya ya. Nampaknya keluar teman-teman. Setelah saya suntik tegangan 12 volt, ini di L ini keluar 5 volt, dan untuk di L yang satunya ini harus keluar 1,1 volt. Coba kita ukur. Nah iya, 1,1 volt pun keluar. Jadi saya bisa pastikan untuk IC ini tidak ada masalah ya teman-teman, karena setelah dikasih VCC in dari sono tadi kita suntik 12 volt dan masuk ke IC ini mengeluarkan output. Di sini 5 voltnya ada hadir, dan di sini 1,1 voltnya hadir. Tapi untuk L di sini ini saya putus teman-teman. L di sini tadi saya angkat pakai blower, yang ini L-nya. Tentunya untuk IC ini mungkin nggak kerja ya. Coba TV saya on kan dengan memencet tombolnya. Di sini ada, coba saya pencet, apakah sudah ada reaksi ya. Setelah saya pencet-pencet pun CCTV nggak ada reaksi, dikarenakan ya emang di IC ini kayaknya ada masalah teman-teman.
Untuk VCC in dari IC ini sudah saya ukur ada, tapi outputnya nggak ada. Selanjutnya saya akan melakukan pergantian IC ini teman-teman. Untuk mengangkat IC ini seperti biasa saya gunakan fluk teman-teman ya. Dikit aja kita ngambil, kita olesin di bodi IC nya seperti ini. Dan mari kita angkat. Sudah, IC nya sudah terangkat. Selanjutnya kita bersihkan dengan thinner. Dan untuk L nya kita kembalikan. Ini L nya teman-teman. Kita tunggu timahnya mencair dulu, baru kita taruh L nya. Kita lakukan penekanan sebentar, kita lakukan penekanan sedikit, cukup. Setelah pengangkatan IC ini dan untuk L nya saya sudah kembalikan. Selanjutnya sudah saya cleaning. Selanjutnya kita pasang untuk IC penggantinya, IC yang baru. Seperti biasa saya gunakan fluk teman-teman, seperti ini. Kita olesin di pad-padnya ini, dan saya gunakan blower. Hal yang terpenting dalam memasang IC ini, di sini ada dot ini teman-teman, dan dot ini harus diposisikan seperti yang ada di marking boardnya ini. Di sini juga ada dot, dan nantinya posisinya seperti ini. Selanjutnya kita panaskan dulu dengan memakai blower. Biarkan si timah yang di pad-pad ini mencair dulu, sambil digoyang-goyang sedikit seperti ini, dan kita taruh IC nya. Dan inilah setelah saya bersihkan. Coba kalau saya lihat pakai loop, nah seperti ini teman-teman. Terus saya pakai loop, dan kakinya sudah terpasang dengan rapi, lumayan rapi lah. Selanjutnya mari kita coba.
setelah pergantian IC ini teman-teman, dan alhamdulillah di sini sudah keluar untuk tegangan 5 volt dan 1,1 nya sudah keluar. Coba kita tes untuk output setelah IC ini yang tadinya tidak keluar 12 voltnya. Untuk inputnya di sini ya teman-teman, ya 19 volt masuk. Untuk outputnya di L ini 12 volt sudah keluar. Untuk 12 volt ini selanjutnya masuk di IC ini teman-teman. Ini IC step down juga. Di sini di L ini sebagai inputnya, coba saya ukur 12 volt. Setelah L 12 volt masuk, dan output dari IC ini kita ukur. Untuk di L ini 5 volt hadir, dan di test point ini 1,13 volt hadir. Tapi permasalahannya masih sama teman-teman, masih standby begini. Coba saya pencet pun nggak ada reaksi. Ini saya udah pencet berulang-ulang, tapi untuk indikatornya masih melotot aja seperti ini. Untuk kali ini saya sudah coba nge-flash ulang untuk IC memorinya. Di sini teman-teman untuk IC memorinya, tapi nampaknya tidak membuahkan hasil. Alhasil sama aja, untuk indikator standby dan dipencet tombol power pun TV nggak ada reaksi sama sekali. Untuk kasus kali ini mungkin saya kurang beruntung ya teman-teman, karena saya sudah lakukan pergantian IC untuk IC driver backlight dan sekaligus IC step down untuk ke 12 voltnya, tegangan 5 volt dan 1,1 voltnya hadir, tapi untuk TV masih standby. Saya pun sudah mencoba menge-flash IC memorinya, tapi hasilnya pun sama aja, dan saya memvonis yang bermasalah adalah IC utamanya. Dan untuk IC utamanya pun saya sudah coba lakukan pengangkatan. Selanjutnya saya bersihin dan saya pasang kembali, dan hasilnya pun sama aja. Untuk tipe ini yang sering terjadi itu permasalahannya di IC step down tersebut yang mengeluarkan 12 volt tersebut. Cuma di beberapa kasus setelah pergantian IC tersebut biasanya langsung solvate, masalah terselesaikan. Tapi untuk kali ini tidak. Mungkin dari kasus ini saya bisa memetik ilmunya. Jadi apabila setelah pergantian IC step down 12 volt dan driver backlight itu diganti tapi ternyata si TV masih standby, itu bisa dipastikan untuk IC utamanya itu memang sudah bermasalah. Saya coba cari di marketplace online, untuk IC ini nggak ada teman-teman ya. Ya, untuk opsi kasus seperti ini itu mungkin bisa ganti mainboardnya. Untuk pergantian mainboard tentunya saya harus konfirmasi terlebih dahulu dengan pasien saya, karena mainboardnya sendiri saya lihat harganya juga lumayan mahal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Akhirnya dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok.